Beliau mengatakan, "Mayusurukal Habib." Tidak ada yang lebih menyenangkan, membuat senang hati baginda Nabi Muhammad SAW selain orang yang menuntut ilmu agamanya Allah, orang yang mengamalkannya, dan orang yang menyebarkannya. Artinya apa? Kalian ini semua, selama kalian mondok, selama kalian belajar, selama kalian menulis, selama kalian mendengarkan ilmu agama, selama itu pula apa yang kalian lakukan sangat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih menyenangkan, kata Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Habsyi, tidak ada yang lebih menyenangkan, kata Habib Ali Habsyi, selain tiga tadi: menuntut ilmu agamanya Allah, mengamalkan ilmu agamanya Allah, dan juga mereka yang menyebarkan ilmu agamanya Allah. Mazaltu taliban, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki, sampai kapanpun kita harus niatkan diri kita sebagai penuntut ilmu agama, karena itu magam yang paling tinggi, magam yang paling luar biasa, magam yang paling asik, magam yang paling enak adalah sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Habib, saya belum bisa untuk mondok, saya cuma bisa membantu pondok, saya cuma bisa melihat dari jarak jauh, saya cuma bisa membantu program-program pondok. Apapun yang terkaitan dengan menuntut ilmu itu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Oleh sebab itu hadirin, tanam niat yang sangat luar biasa. Apalagi Masya Allah, apalagi mau kita kejar kalau bukan mencintai Nabi atau mengejar cintanya Nabi Muhammad. Apa yang begitu? Ada. Sahabat Anas bin Malik ketika mendengar satu hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dengan yang siapa atau dengan orang yang dia cintai. Sahabat Anas bin Malik, beliau saat mendengar kabar tersebut begitu sangat senangnya, bahagianya, dan sangat luar biasa. Dan beliau memberikan kesaksian, wallahi demi Allah, dengarkanlah, saksikannya, sesungguhnya aku mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Saking sangat luar biasa magam mereka dan ingin dikumpulkan dengan mereka. Apalagi? Ayo, senangkan hati Nabi Muhammad. Karena ingat, kalau mau dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad. Itu sudah pasti hukumnya. Coba lihat orang-orang terdahulu, di banyak anak muda-muda, Masya Allah, anak muda dan anak mudi. Makanya sasaran dakwah kita orang rata-rata anak muda dan anak mudi. Saya teringat dengan seseorang yang membunuh Abu Jahal, namanya Mu'ad dan Mu'awid. Ini dua orang ini masih kecil, mungkin umurnya 12 tahun, 13 tahun, masih kecil, belum besar. Abu Jahal, Abu Lahab ini, itu kalau lagi jalan di peperangan, orang-orang yang menjaga dia tuh lebih dari 10 lapisan. Orangnya pada pegang pedang, badannya tinggi-tinggi, besar-besar, berani-berani, karena apa? Menjaga komandannya. Suatu ketika, dua anak muda ini, adik berkakak Mu'ad dan Mu'awid, nanya kepada Abdurrahman bin Auf, paman, dia tarik gamisnya. Abdurrahman bin Auf, bayang cara untuk ngomongnya, dia tarik gamisnya, dia katakan, paman, yang mana namanya Abu Jahal? Bingung nih Abdurrahman bin Auf, ente nyari Abu Jahal buat apa? Saya dengar waktu di Mekah, ini orang yang paling bencinya dengan Nabi Muhammad, orang yang paling musuhi Nabi Muhammad, orang yang paling meledek, mengolok-olok Nabi Muhammad, orang yang selalu bikin kesel Nabi Muhammad. Nabi suka dibikin susah, suka dibikin sedih, suka dibikin galau, suka dibikin sangat luar biasa. Banyak orang. Hari ini saya mau bikin perhitungan dengan dia, aku mau bunuh dia. Ini perang-perangan Uhud. Bingung, cari, tengok, akhirnya bilang, no, yang namanya Abu Jahal itu tuh. Baru ngasih tunjuk Abdurrahman bin Auf seperti itu, Mu'ad sama Mu'awid dia lari buru-buru, dia nggak peduli ini orang kafir Quraisy begitu banyak, dia nggak peduli karena jumlah peperangan di sadar Islam itu tetap banyakkan orang-orang kafir Quraisy. Sampai kapanpun orang kafir berada Muslim, dia nggak peduli. Dia nggak pakai baju besi, dia nggak pakai baju yang sangat kumpit. Anaknya masih kecil, masih muda belasan tahun. Dia terobos itu perkumpulan orang-orang kafir Quraisy, satu demi satu lapisan dia hantam sampai ketemu dengan dia. Udah ketemu sama ini namanya Abu Jahal. Saya dengar kamu ini orang yang selalu bikin jengkel Nabi Muhammad. Saya dengar kamu ini orang yang selalu bikin kesal saya punya kekasih.
Hari ini aku yang akan membunuhmu dan aku akan bawa kepalamu kepada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana keberanian dia. Sampai akhirnya apa? Sabetan demi sabetan, pukulan pedang demi pukulan pedang dia dapatkan dan dia berikan kepada Rasul, sampai yang namanya Abu Jahal meninggal di tangan dua anak muda tersebut. Kenapa bisa? Anak kecil mungkin, anak masih belasan tahun. Kenapa bisa? Cinta yang sudah menghalangi dia. Cinta yang sudah membuat Mu'ad dan Muawid ini membela habis-habisan dan begitu luar biasanya ingin menyenangkan kekasihnya Nabi Muhammad. Lihat, ketika awal-awal agama Islam muncul, Nabi dakwah itu 2 kali, sir, sembunyi-sembunyi, sama bil jahar, terang-terangan. Waktu Nabi dakwah dengan bisir, lihat, satu demi satu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam diambil, dicomot, disiksa, dipukulin, disayat, dijemur, luar biasa, dipacung dan lain sebagainya, satu demi satu. Sampai akhirnya ada seseorang yang namanya Zaid bin Abi Dathina. Zaid bin Abi Dathina salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal agama Islam. Sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu. Zaid bin Abi Dathina ditarik oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka nih yang songkokol-songkokolannya dibawa, dipacung, diikat, dipacung di tiang di tengah teriknya matahari. Akhirnya ini mereka para pembesar kafir Quraisy, pentolan kafir Quraisy, dia bilang, Zaid, hari ini kamu bakal aku siksa loh. Kalau kamu nggak mau disiksa, kamu keluar dari agama Muhammad. Kamu tolak apa yang Muhammad sampaikan, dan kamu kembali ke jalan-jalan para pendahulu-pendahulumu. Tapi lihat kegigihannya seorang Zaid bin Abi Dathina yang mempertahankan keyakinannya kepada Nabi Muhammad dan agama yang dibawa Nabi Muhammad, serta cintanya luar biasa, nggak peduli. Sampai akhirnya apa? Ini yang namanya mereka, Abu Sufyan dan kawan-kawan, Abu Lahab dan kawan-kawan, dia datang, ditempelkan sedikit demi sedikit pisau dan pedang, disayat dia punya kulit. Zaid, mati kau hari ini, lebih kau keluar saja pada kaum Muhammad. Tetap dia nggak peduli, mau dia mati, mau dia disayat, mau dia dicongkel, mau diputuskan kupingnya, dia tetap akan ikut agama Nabi Muhammad SAW. Kupingnya dicopot, matanya dicongkel, kulitnya disayat, berdarah semua tubuhnya, sudah lemas, terkapar, nggak punya lagi tenaga. Kalaupun dilepaskan itu ikatan, dia bakal terjatuh, tersungkur luar biasa. Saat tersebut diantara mereka mengatakan, kata Abu Sufyan, Zaid, hari ini aku lepasin kamu, aku bebaskan kamu, tapi tebusannya Muhammad menggantikan posisinya. Bagaimana wahai Zaid? Apa jawaban Zaid? Demi Allah, ini sudah darah yang mengalir begitu banyak. Demi Allah, kata beliau, andai kata engkau lepaskan aku, kau biarkan aku bertemu dengan anak saudaraku, keluargaku, namun ketika aku sampai di rumah, aku mendapatkan Muhammad tertusuk dengan satu duri, demi Allah, aku lebih baik tersiksa dan mati dalam tersiksa daripada aku mendapatkan kabar Muhammad tertusuk dengan satu buah duri. Apalagi kalau aku melihat Muhammad di posisiku ini. Apa jawaban Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu ahada yuhibbu ahadaka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku pergi ke Syam, aku pergi ke Romawi, aku pergi ke Persia, aku belum pernah mendapatkan raja-raja mereka dicintai oleh rakyatnya sebagaimana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Mereka pun mengetahui, menyaksikan kecintaan sahabat-sahabat Muhammad. Dan Bilal bin Rabah, seorang budak hitam pekat. Ketika Bilal bin Rabah didapatkan oleh majikannya, dia telah memeluk agama Muhammad, Bilal bin Rabah dikeluarkan, Sayyidina Bilal bin Rabah dikeluarkan dari rumahnya, dipasung dia punya tangan di atas satu padang pasir sakhra di bawah terik sinarnya matahari yang menyengat, tanpa menggunakan baju, alas dan lain sebagainya. Tangan kanannya ditarik, tangan kiri ditarik, kakinya ditarik,
Saat tersebut gak cukup sampai di situ, ditindihi dengan yang namanya batu yang sangat besar dan berat sekali. Bilal bin Rabah cuma disuruh, Bilal keluar, dia seorang hamba sahaya, seorang budak. Wahai Bilal, kata mereka, keluar saja dari agama Muhammad, kau akan selamat dan kau akan kubebaskan di sisa ini. Tapi jawaban Bilal apa? Allahu ahad, ahad. Allahu ahad, Allah cuma satu. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Saat tersebut Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang menolong Bilal termasuk Islam. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan dan tetap berpegang teguh dengan apa yang kau yakini? Sedangkan batu tersebut begitu besar menindih tubuhmu, tanganmu dipasung tanpa mengenakan kain dan lain sebagainya. Apa jawabannya? Kelezatanku dan kenikmatanku serta keyakinanku dan keimananku kepada Allah yang mengalahkan rasa sakit yang didapatkan olehku. Lihat Sumayyah, ibunya Amr, istrinya Yasir, seorang wanita yang pertama kali menjadi seorang syahid, mati terbunuh. Wanita yang pertama kali terbunuh karena berpegang teguh dengan agamanya. Suaminya Yasir yang disiksa menggunakan baju yang panas terbuat daripada pakaian besi yang panas sampai melepuh. Gak cukup di situ, Sumayyah ditaruh di bawah. Gak sampai di situ saja, mereka siksa demi siksa sampai dia berikan satu pedang ataupun besi yang panjang yang panas, dia tusuk sampai menembus ke dalam kemaluannya dan lain sebagainya. Tapi tetap maka bertahan dengan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Manisnya cinta dengan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, rahimakumullah, ayo saya dan kalian semuanya kita belajar sampai kita merasakan nikmatnya manisnya cinta dengan Nabi Muhammad, sampai merasakan nikmatnya duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita yakin, kita sadari kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, sering melakukan maksiat, belum bisa membersihkan hati, menjaga pandangan, masih suka melakukan dosa. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling rahim, Nabi yang paling kasih sayang, Nabi yang maha pemaaf, yang memiliki, menurunkan, diberikan sifat Allah Ar-Raufur Rahim untuk Nabi Muhammad, yang tidak Allah berikan pada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim. Dua asma Allah yang Allah hanya berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Dua asma Allah yang Allah enggak beri kepada nabi-nabi yang lain kecuali hanya kepada Rasulullah. Artinya apa? Sebesar apapun maksiat kita, sesering apapun kita melakukan dosa, ingat Nabi Muhammad tetap gak mau kita dalam nerakanya Allah. Sejauh apapun kita, selalai apapun kita, sebejat apapun kita, ingat Nabi Muhammad menginginkan kita kumpul walaupun kita harus membawa dosa yang banyak, dan Nabi akan selalu mintakan ampunan untuk kita. Minta lewat berkah Nabi Muhammad, minta lewat wasilah Rasulullah, agar Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah dan taufik. Allah berikan kepada kita ampunan yang begitu luas. Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang kelak Allah takdirkan untuk melanjutkan visi misinya Nabi Muhammad. Ingat, anak santri semuanya, tanam dalam hati kita, visi misi Nabi cuma satu, tidak ada yang lain. Visi misi Nabi cuma ingin tidak ada satu umat yang di dalam nerakanya Allah. Ayo para santri, para santriwati, belajar yang sungguh-sungguh. Anda ini calon-calon estafet penerus lisannya Nabi Muhammad. Dakwah dengan apapun yang Anda miliki, bigal, magal, wabin hal, dengan hal Anda atau dengan ucapan Anda. Buktikan kepada seluruhnya bahwasannya agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang penuh dengan rahim, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan kebaikan, agama yang penuh dengan siapapun, sebejat apapun mereka, serusak apapun mereka, selagi mereka di wadahnya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah terkecewakan oleh baginda Nabi Muhammad. Tanam kecintaan terhadap Nabi Muhammad, tumbuhkan cinta terhadap Nabi Muhammad, tumbuhkan rindu terhadap Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Nabi Muhammad satu-satunya manusia,
satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang hanya akan menyelamatkan kita. Sering saya sampaikan, Anda yang punya ilmu, sampaikan dakwah Nabi dengan ilmu Anda. Anda yang punya harta, sampaikan dakwah Nabi dengan harta Anda. Anda yang punya jabatan, sampaikan dakwah Nabi dengan jabatan Anda. Anda yang punya pengaruh, sampaikan dakwah Nabi dengan pengaruh Anda. Anda yang punya status sosial di masyarakat yang sangat tinggi, sampaikan dengan status sosial Anda yang tinggi. Kumpulkan orang untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Pakai apa yang kita punya, pakai apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, hanya untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad, agar kita disenangkan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkah bulan Rabiul Awal, dengan berkah Maulid Nabi Muhammad, dengan berkah Sahibul Habib Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habib, dengan berkah keagungan kelahiran Nabi Muhammad, ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosa kami yang hadir malam hari ini, ya Rabb. Ya Allah, kami datang dengan hujan-hujanan, ya Rabb. Kami basahi baju kami karena kami duduk anteng bercinta dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami mohon, ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Rabb, ampunkan dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Tutup rapat seluruh aib-aib di masa kelam kami, ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang lebih bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Rabb, berikan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini, ya Rabb, karena dalam hati kami terpancar sinar cahaya Nabi Muhammad, terpancar kerinduan terhadap Nabi kami Muhammad, terpancar kerinduan, kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon, ya Rabb, pupuk terus itu kecintaan, ya Rabb, pupuk terus itu kerinduan, ya Rabb, sampai kami berjumpa di dalam rahmatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, jangan kau pulangkan kami dari tempat ini, ya Rabb, kecuali kau pastikan kami telah kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Rabb. Kau pastikan kami telah kau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Rabb, ketika seorang hamba menadah tangannya, engkau memiliki sifat sombongmu, enggan menolak permintaan hamba-hambanya, ya Rabb. Wujudkanlah itu semuanya, ya Rabb, sehingga kau kabulkan seluruh doa dan harapan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang beruntung dengan Nabi kami Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim, izinkan kami berkhidmat di dalam jalannya Nabi kami Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, tambah selalu kecintaan kami terhadap Nabi kami Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, izinkan kami yang penuh dengan dosa, selalu melakukan maksiat, selalu melakukan salah, selalu melakukan kekhilafan, selalu melakukan yang namanya maksiat ini, ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu, ya Rabb, izinkan pendosa ini untuk berjumpa dengan Nabi kami Muhammad mana-mana yang bertanda. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kehadirat-Mu, ya Rabb. Jangan kau haramkan, ya Rabb, karena maksiat yang sering kami lakukan untuk mendapatkan nikmat yang berjumpa dengan Nabi kami Muhammad. Ya Allah, taufik dan hidayah-Mu yang kami harapkan, taufik dan hidayah-Mu yang kami inginkan, ya Rabb. Kami hidup di zaman yang terkadang ingat denganmu dan terkadang lupa denganmu, ya Rabb, karena sekitar kami melakukan itu semuanya, ya Rabb. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam ketakutan terhadapmu, ya Rabb. Istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Istiqomahkan kami, ya Rabb, di dalam selalu mengingatmu, ya Rabb, senang dan di dalam susahnya kami, ya Rabb. Ya Allah, malam ini kami diberikan kesempatan memandang anak cucu Nabi Muhammad. Maka izinkan kedua mata kami untuk memandang datuk mereka Nabi kami Muhammad. Ya Allah, kami selalu melihat yang haram, kami selalu menonton yang haram, kami selalu melihat wanita yang bukan mahram. Kami mohon, begitu kotornya mata kami, ya Rabb, begitu hinanya mata kami, ya Allah, begitu penuh dosanya mata kami, ya Rabb. Kami mohon kehadirat-Mu, ya Rabb, di malam yang dingin ini, ya Rabb, di malam yang penuh dengan begitu rahmat-Mu, ya Rabb. Kami mohon, izinkan kedua mata kami memandang indahnya wajah Nabi kami Muhammad. Izinkan kedua mata kami memandang indahnya wajah Rasulullah. Ya Allah, izinkan kedua mata kami mimpi melihat senyum indah yang muncul daripada wajah baginda Nabi kami Muhammad.
Ya Rabb, Allah berikan nikmat kepada kami. Duduk di tempat ini, hadirin majlis ini ya Rabb. Berkumpul di tempat ini ya Rabb, di pesantren ini ya Rabb. Tapi Kau tidak berikan kepada ayah dan ibu kami di sana ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Rabb. Berikan pahala malam ini untuk ayah dan ibu kami ya Rabb. Berikan pahala malam hari ini untuk ayah dan ibu kami ya Rabb. Berikan pahala malam hari ini untuk ayah dan ibu kami ya Rabb. Ya Allah, malam ini kami mohon ya Rabb, jika ayah kami atau ibu kami masih hidup, panjangkan usianya, sehatkan jasmani dan rohaninya, bahagiakan di sisa umurnya. Bila mana ayah dan ibu kami sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan yang sempurna ya Maula. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bila mana ayah dan ibu kami telah meninggal dunia, di malam ini Kau azab mereka di dalam kubur mereka karena kehilafan dan kealfaan mereka. Kami mohon ya Rabb, sebagai anak yang ingin belajar birrul walidain, anak yang ingin belajar menjadi anak yang baik, angkat siksa kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami belum bisa berbakti ya Allah, kami belum bisa menyenangkan mereka ya Allah, kami belum bisa berjuang untuk mereka ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, bimbing kami untuk selalu birrul walidain, bimbing kami untuk selalu berbakti, bimbing kami untuk selalu mentaati perintahnya ya Rabb. Walaupun mungkin kami masih belum mampu ya Rabb, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon ya Rabb, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Bimbing kami untuk melakukan ibadah salat. Ya Rabb, beri kami taufik untuk selalu menjaga salat kami. Beri kami taufik untuk selalu menjaga amal ibadah kami. Ya Rabb, sampai akhirnya ya Rabb, Kau hadirkan roh Nabi kami Muhammad di dalam sakaratul maut kami. Dan Nabi kami Muhammad membimbing kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, izinkan kami dan orang tua kami berkumpul di bawah bendera Nabi kami Muhammad. Izinkan kami dan orang tua kami berkumpul di bawah bendera Rasulullah. Izinkan kami, keluarga kami, anak kami, semuanya ya Rabb, kerabat kami, orang yang kami cinta ya Rabb, berkumpul di bawah liwanya Nabi kami Muhammad. Dan ya Rabb, ketika Engkau hisab kami nanti, tak didapatkan amal baik dalam timbangan mizan kami mohon ya Rabb, timbangkanlah pahala malam hari ini sebagai pemberat untuk amal kebaikan kami daripada keburukan kami ya Rabb. Karena kebaikan yang ini ya Rabb begitu sangat besar di sisi-Mu ya Rabb. Ya Allah, ketika kami melewati jembatan Sirat, ada telaga Nabi Muhammad yang mana Engkau katakan, inna thanaka huwal abtar fasalli li rabbika wanhar, inna thanaka huwal abtar. Apa itu saudara? Inna a'tainaka al-kautsar, telaga mulia Nabi kami Muhammad yang dikatakan sifat Imam Nawawi ya Rabb, begitu banyak keindahan, kemanisan, begitu banyak kelas di dalamnya, keadaan nujumu fis sama, dan setiap tegukan demi tegukan memiliki rasa yang berbeda dan kenikmatan yang berbeda daripada yang lain. Tapi kenikmatan banyaknya gelas tak berarti ya Rabb jika kami cuma diizinkan oleh Engkau minum di tangannya Nabi kami Muhammad, minum di suapannya Nabi kami Muhammad. Ya Rabb, dengan berkah mereka semua, dengan berkah itu seluruhnya, berikan pula untuk ayah dan bunda kami ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tumbuhkan di dalam hati kami mahabbah yang sadiqah, mahabbah yang mukhlisah, dan tumbuhkan dalam hati kami cahaya yang rinduan yang tidak akan pernah padam sampai ajal melindungi kami ya Rabb. Bihaqi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, malam ini Kau buka seluruh pintu-pintu langit ya Rabb, dan Kau turunkan rahmat begitu besar untuk kami yang tempat ini ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, dengan berkah rahmat-Mu ya Rabb, angkat corona dalam negeri kami ya Allah. Amin. Angkat corona dalam negeri kami ya Rabb. Amin. Angkat corona dari negeri kami dan dunia ini ya Allah. Amin.
sehingga kami duduk hadir majlis tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tanpa kegelisahan. Ya Allah, kami rindu berkumpul dengan orang-orang soleh, kami rindu berkumpul dengan para pecinta Nabi, kami rindu berkumpul dengan mereka. Ya Rabb, kasihan mereka yang datang di rumah namun tertolak. Ya Rabb, bukan mau kami tapi kami menjaga. Ya Allah, angkat corona ya Rabb, berikan kami kesembuhan dan angkat mereka semua yang tertimpa musibah tersebut. Ya Allah, ya Rabb, turunkan rahmat-Mu untuk dari kami. Ya Rabb, berikan kepada mereka yang mengemban amanah sebagai amanah yang benar-benar sadikah. Ya Rabb, kami mohon ya Rabb, stabilkan dan pulihkan negeri kami. Ya Rabb, stabilkan dan pulihkan negeri kami tercinta. Ya Rabb, turunkan selalu rahmat-Mu ya Rabb dengan nama orang-orang saleh. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.